Selamat pagi sahabat. Ya, hari ini kita nak mulakan api ya. Tapi saya akan menggunakan buah sawit yang sudah lama ya, yang sudah lama dan tidak digunakan lagi. Ya, ini dia buah sawit. Untuk pengetahuan Anda, buah sawit menghasilkan minyak. Minyak dia sangat power guys. Kita boleh buat api ya. Mudah saja, nanti saya tunjukkan. Kita ambil buah sawit yang lama, dia punya biji ya, biji sawit ya, yang sudah lama, yang masih ada sabut. Kita letak di atas buluh ini, nanti saya tunjukkan sekejap ya. Ya, kita letakkan di sini. Kamu tengok, saya nyalakan api ya. Mudah saja guys, mudah saja dia hidup. Nanti kamu tengok. Sekejap saja kan. Ya, inilah kegunaan sawit yang sudah lama boleh menghasilkan api. Siapa cakap sawit tak guna? Baru kamu tahu ini kegunaan biji sawit yang sudah lama. Sebab dia boleh menghasilkan api guys. Tidak lama guys, saya petik saja dia terus hidup. Dia macam petrol lah. Ya, itulah kegunaan buah sawit yang terbaik yang saya tahu lah setakat ini. Selain dijual untuk masak ataupun dan sebagainya, tapi kita boleh menyalakan api. Lama nih guys kalau masak mie ini ya, memang terus jadi mie ya. Oke lah, tengok saya sudah nyalakan api ya. Api akan menyala sebentar lagi ya. Itulah dia pandangan khas daripada buah sawit. Tengok dia terus nyala guys. Kayaknya menjadi juga api kita ya. Dan ini saya nak buat ya tempat menyemai biji ya, menyemai sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Saya nak buat daripada botol ini. Nanti kamu tengok cara saya buat ya. Oke guys, sekarang inilah botolnya guys. Kita akan potong bagian ini ya. Kita akan buat bagian ini dulu. Kita buat letak semuanya. Ya, siapa tidak kena botolnya guys, suruh dia sekolah dulu guys. Lama kalau tidak kena botol ini saya pun tidak tahu lah. Oke, saya akan buatnya sekarang. Ini adalah botol mineral. Oke, sekarang saya akan gunakan botol mineral ini untuk membuat tapak semaian ya. Sebelum itu kita buang label dulu, ataupun kalau ada bekas air dalam nih kita buang dulu bekas air tuh ya. Oke, sudah bersih. Kita akan mulai untuk membuat itu dia. Untuk membuatnya bersabar, saya sudah mengelap meja basah kena air tadi guys. Oke, ini adalah botol yang kosong. So kita akan potong di bagian ini. Kita potong bagian ini ya. Gunanya tak apa, ini kita punya sendiri guys, bukan orang punya. Kita boleh buat apa saja cara yang kamu mau ya. Bapak tinggi pun kamu boleh buat. Oke, saya akan potong ini dengan perlahan. Orang yang pernah buat ini dia tahu lah. Saya ini nak tanam di unit yang baru nanti, jadi saya pakai botol inilah ya, botol ini. Kalau Anda tahu saya potongnya, saya potong botol ini setengah. Nanti bagian ini pun boleh guna guys, sebab ini sudah ada lubang lagi. Senang kita buat tapak semaian guys. Kita potong sampai sini. Potong sampai bagian ini. Nanti kita dapat satu lagi tapak semaian, jadi dia jadi banyak guys. Oke, tengok dia senang. Bila kita isi tanah dalam nih, kita letak dia di atas papannya. Kalau dia kosong, kita letak papan di bawah dia. Kita isi tanah. Nanti bila sudah tapak semaian jadi, kita tinggal picit saja, picit kita angkat nih. Lagi senang guys. Kalau dia ada yang nih penghalang macam nih,
nanti kalau kita tanam nanti susah payah kita mau keluar. Ini tidak guys, dia memang sudah ada lubang yang tersendiri. Itulah kalau mau hidup guys, mesti berpikir dengan banyak guys. Macam buat YouTube juga, kalau tak pikir banyak pun nanti kita jadi susah juga. Nah ini perlu kreatif dalam hidup ya guys, nanti baru kita selamat dalam kehidupan. Nah, buang dulu dia punya jenama. Nah, tinggal nih nanti kita ambil atas nih. Nah, baru kita boleh isi tanah. Gunanya ini banyak guna guys. Kalau kita pergi kebun, kamu ada tanaman, kamu boleh letak baja dalam nih, batu kita tutup. Nah, yang kosong nih kita menghala ke bawah ya. Jadi kita letak baja, kita letak dalam ini saja. Jadi baja kita tidak berselerak guys, kita letak macam ini, kita letak baja dalamnya. Secara perlahan dia akan menyerap. Jadi baja kita tidak itulah macam membazir baja, sebab bila sudah ada yang nih, ini dapat menurunkan baja ataupun nutrien-nutrien baja tadi ke bawah ya. Itu dia, itulah ini pun boleh jadi kegunaan guys. Nah, siapa kata tidak boleh pakai. Oke, kita sudah siapkan ini. Nanti kita boleh guna ini sebagai tempat tadahan baja untuk tanaman-tanaman yang lain ya. Ya, ini untuk tadahan baja untuk tanaman-tanaman yang lain ya. Contoh satu lagi ya, bagaimana kita membuat kita punya tapak semayan menggunakan botol. Tadi saya sudah menyiapkan dua saya sudah siapkan dua. Oke ya, semua kita perlu buang air nih dulu. Kita buang air yang kelebihan di dalamnya guys. Nah, nanti baru kita boleh pakai ya. Oke, kita gunting dulu. Kita tengok nih berapa tanda yang kita ambil tadi. Kita ambil 1, 2, 3, 4. Kita ambil bagian yang keempat, kita potong. Nah, kita tak bawa banyak barang guys, kita guna gunting saja. Relax, jangan gopoh-gopoh, sebab benda yang gopoh-gopoh nih bahaya guys. Macam kamu buat YouTube, kamu subscribe 3, 4, 5, 6 kali satu hari, sampai berpuluh-puluh satu hari kamu subscribe. Kamu ingat dia terima semua kah subscriber kamu? Tidak, dia ambil 5 saja. Mana dia ambil sampai 30 ya. Kalau dia bagi itu pun kira bernasib baik lah kamu. Tapi jangan lupa juga, walaupun dia hilang dalam masa 48 jam, dia akan kembali jika kamu sangat rajin membuat video-video yang menarik dan bermanfaat. Sebab penonton nih perlu video yang bermanfaat. Kalau kita buat video yang sekadar ala kada, memang dia orang tak mau guys, tak mau tonton. Orang cari yang bermanfaat. Saya tahu kalau untuk bahagian ini orang yang suka memasak, mereka agak untung lah yang konten memasak. Tapi saya tak pandai masak guys. Awal saya cakap saya pandai panso saja. Hari-hari panso, orang pun bosan, konten sama berulang. Setiap kali buka mulut tengok ayam, tengok benda-benda yang sama. Itu orang pun bosan guys. Orang mesti tengok satu perubahan dalam diri kamu ya. Kalau kamu bentuk satu kerjaan pun, kalau hari-hari kamu membuat benda yang sama pun, nanti orang bosan, sebab tak ada perubahan, sama saja. Orang memerlukan perubahan dalam kehidupan. Saya cuma bagi-bagi contoh saja ya guys. Oke, tadi saya sudah potong, Anda pun sudah lihat sebagaimana saya potong. Mungkin harap Anda paham lah apa yang saya buat dan apa yang saya lakukan. Kalau Anda tak paham juga, Anda boleh komen di bawah dan tanya saya bagaimana caranya. Nanti saya bagi tahu. Saya ambil botol ini semua daripada tempat pelupusan sampah ya guys ya. Saya rasa sebab sampah nih sebenarnya boleh kita olah ataupun jadikan sesuatu yang amat
guna ya, kadangkala seperti kata orang, walaupun benda itu tidak berguna, tapi ada satu masa dialah yang paling kita cari guys ya. Ya, ini yang harus kita ingat dalam hidup ini. Jangan kata benda yang tidak berguna itu terus langsung tak berguna. Tidak, sebenarnya yang tidak berguna itu kadang-kadang adalah cabang untuk sesuatu kejayaan ya. Orang cakap batu tidak guna, tapi kalau tiada batu tiada jadilah tangga dan rumah kamu. Siapa cakap tak guna guys? Bukan batu yang orang pergi hisap tuh, itu memang tidak guna. Tapi kalau dia diolah untuk menjadi sesuatu perubatan, mungkin bermanfaat juga. Oke, ya. Kita perlu membuatnya dengan teliti. Bila ia siap nanti, barulah saya akan tunjukkan semua hasilnya, bagaimana mengolah ini ya. Kita potong perlahan, kita ikut, kita rasa kita sendiri berapa kita mau. Seperti yang saya kata tadi, untuk bagian botol yang hujung ini kita boleh jadikan untuk letak baja ya. Jika pokok kamu banyak, kamu ambil ini, kamu letak di atas tanah sana, kamu masukkan di tanah, dan ini kita letak dalam ini, kita masukkan baja dalam ini, kita masukkan baja ya. Tak kira berapa lah, kita tebuk sini sikit-sikit. Nanti bila kita simpan baja, kita tidak membazir guys. Kalau kita tabur dekat pokok tuh kira membazir, sebab bukan dia yang makan. Kalau kena hujan, baja kita akan mengalir ke tempat lain. Kalau dengan ini, baja tidak akan mengalir ke tempat lain. Ini antara alternatif yang boleh kita gunakan lah. Nasihat saya untuk para sahabat yang dalam bidang berkebun ya. Ya, saya tidak juga lah pandai, cuma saya itulah ide-ide ini datang sendiri ya. Bila kita berpikir, selalu berpikir ya, benda-benda dan ide ini datang dengan sendiri. Oke, saya sudah menyiapkan ya. Oke, nanti saya akan tunjukkan berapa banyak yang saya sudah siapkan. Dan dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudi hadir dan juga sudi menonton tutorial bagaimana kita menyiapkan sebuah tapak semaian menggunakan ini, dan juga tempat penyimpanan baja yang efektif untuk sebagai tidak membazir lah. Sekadar tabur-tabur memang bazir guys. Kalau kita isi dalam ini, dia tidak bazir ya. Oke, nanti saya akan tunjukkan lagi untuk yang seterusnya. Harap Anda bersabar. Oke. A few moments later. Oke guys, ini adalah botol yang ketiga, dan yang terakhir ada 2 biji dalamnya. Oke, harusnya kita itu mempunyai daya pemikiran yang ingin berpikir tiap hari guys. Jangan hari-hari rasa nak down saja. Nah, ini yang tidak baik nih guys ya. Sepatutnya kau buat sesuatu dan cari idea baru. 1, 2, 3, 4 ya. Idea baru memerlukan daya pemikiran yang baru juga. Janganlah kau pakai pemikiran lama, sebab kau ingin melangkah ke sesuatu yang baru, so kau buat sesuatu yang baru. Kita kajilah kehidupan kita bagaimana guys ya. Apa yang tak mampu jangan paksa, itu yang penting. Jangan mampu diri kita untuk memampukan benda yang kita tidak mampu. Takut nanti kita sendiri yang kecewa. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. Sebab biasalah kalau kamu selalu rasa stres, tertekan, ini berbahaya juga guys, boleh menyebabkan kita sakit. Harusnya kita yang memerlukan kesabaran yang tinggi untuk melakukan sesuatu. Macam YouTube,
harus memerlukan kesabaran yang tinggi. Nah, janganlah kamu rasa nak cepat naik pergi 1K itu relax lah, sebab 1K pun kalau video kamu kurang berkualiti pun rugi juga. Sebab 1K ini memerlukan video yang berkualiti guys, baru kamu ada nampak hasil ya. Kalau kamu setakat buat video untuk sampai 1K, lepas tu kamu main-main, tak payah buat lah guys kalau macam ni ya. Kalau kamu YouTuber yang sejati, makin kamu naik ke atas, makin baiklah video kamu, makin lain dan makin cantik lagi kamu buat untuk penonton kamu, sebab dia orang dah percayakan kamu. So kamu buat main-main macam mana nih guys. Ya, jangan buat main-main guys. Kalau kamu sudah sampai 1K subscriber, 1K lebih, nah, jangan lagi kamu buat video macam kamu buat yang kamu masih 400 300 di bawah subscriber itu jangan. Kamu harus buat video yang lebih baik lagi. Saya pun kalau tonton video yang macam sama saja, tiada perubahan, tiada tuh peningkatan dari segi penyampaian, dari segi quality video, dari segi tuh bahan ataupun tarikan dalam video tersebut, saya pun bosan juga guys ya. Itulah orang yang 1K nih perlu lebih bekerja keras daripada orang yang baru nak naik 1K. Itu kita harus paham satu ya, orang yang sudah melebihi 1K nih harus dia lebih bekerja keras ya. Orangnya 1K mesti lebih bekerja keras daripada orang-orang yang baru nak naik 1K. Saya paham orang yang kita, sebab jangan ingat dulu 1K rasa nak mampus kejar, tapi bila dah sampai 1K buat video pun ala kada saja. Tengok-tengok sudah ada penonton lah. Jangan guys, harusnya kalau kau buat video yang 1K sudah sub kamu tuh, paling-paling pun 500 yang pergi menonton video kamu. Itu yang terbaik. Kamu upload terus sampai 500 yang tengok kamu. Jangan kamu sudah 2K pun masih 100 orang tengok. Bosan juga, gaji nanti gaji kamu tak kecil, nanti kamu bising. Nah, ini yang kita tidak mau guys. 1 2 3 4 5. Kita buat YouTube bukan untuk sekadar bermain-main ya. Ya, boleh kamu main-main, tak apa, itu selera kamu, tapi bagi orang yang betul-betul inginkan pendapatan daripada YouTube, kamu harus buat video yang cantik. Walaupun kamu sudah sampai 1K ke 4K ke subscriber kamu, jangan buat video yang macam masih orang yang baru nak cari subscriber. Jangan kamu buat video macam dia orang. Kamu seharusnya sudah lebih berpengalaman daripada orang-orang yang mempunyai video yang orang baru, dalam newbie dalam video ini. Kamu 2K, kamu seharusnya ada matang guys. Kamu sudah matang di situ ya. Itulah. Oke. Sekarang saya sudah siap. Saya sudah menyiapkan ini semua ya. Saya sudah menyiapkan semuanya. Nampak cantik tak? Semuanya sudah siap. Oke, nanti saya share lagi. 2000 years later. Oke guys, tadi ini dia kita punya botol-botol yang sudah kita siapkan ya, untuk menjadi tapak semayan ya. Ini saya buat sebagian dulu, sebab ada sebagian lagi di sini. Ada berapa? Ada 6 crack lagi ya, bukan crack pure lah, ini crack botol mineral kita boleh pakai. Yang ini masih bertutup bawahnya, tak apa, kita boleh pakai. Yang ini paling cantik, so dia sudah dua-dua berlubang. Nanti kalau kita isi tanah, contohlah kamu isi tanah kan, kamu isi dalam nih, di bawah nih kita letak papan. Nanti bila sudah siap tapak semayan, kita picit dia macam nih.
Kita picit dia, kita angkat. Jadi dia tidak mengganggu urat-urat yang ada. Kalau pakai ini urat dia ada sedikit terganggu guys, sebab kita picit-picit tidak dapat. Lepas itu kita cabut dia punya lahan, jadi itu menyebabkan dia punya akar tuh stres. Ini tidak kurang stres dia ya. Oke, untuk ini pula yang bertudung botol ini kita boleh buat sama ada boleh buat jadi tapak semayan, ataupun kita buat jadi tempat letak baja ya. Paling simpel lah saya tunjuk ya. Oke, ini kita buat macam ni dekat tanah ya, macam ni kita letak dia dekat tanah macam ni. Baja kita masuk dalam ni, dan di bawah ni kita tebuk sikit lubang, jadi baja kita tidak akan apa nih membazir lah. Sebab biasa kita tabu di sekitar pokok. Baja tuh bila hari hujan dia akan mengalir ke tempat lain, jadi dia tidak bertahan dekat pokok tuh. Tapi yang sebaiknya kamu letak macam nih ya, coba buat macam nih, kamu letak baja di dalam nih ya, letak baja. Atau kamu buat air kah, baja air ataupun tanah, kamu campur dengan tanah sedikit, sana kamu letak baja. Pas kamu letak, kamu tutup permukaan dia. Jadi baja kamu selamat tidak mengalir ke tempat lain. Oke, itu saja dulu perkongsian daripada Penom Channel. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode yang akan datang, dan mengupas mengenai YouTube ya. Maafkan saya, mungkin saya ada agak kasar sedikit dalam bercakap tentang YouTube ini, tapi itulah saya, yang penting kan saya tekankan dulu. Sebab kita baru-baru nak YouTube nih, kita harus memberi kata nasihat kepada sahabat-sahabat yang lain yang baru-baru nak berjinak dalam YouTube nih. Oke, saya mengucapkan selamat maju jaya untuk semua. Salam sukses, salam kenal. Terima kasih karena sudi menjadi subscriber dan follower, dan juga penonton setia di hari lain. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode yang akan datang yang lebih menarik dan memberi manfaat yang sedia ada. Oke guys, itu saja dulu daripada Penom Channel. Terima kasih. Bye bye.